Halo, sahabat fauna. Setiap spesies yang hidup di muka bumi memiliki peran masing-masing. Tak heran, dengan kepunahan atau hilangnya salah satu dari mereka akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dunia kini juga harus mulai khawatir, sebab ada satu lagi spesies yang terancam punah, yakni burung nasar. Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya perdagangan burung bangkai itu. Padahal burung nasar mempunyai peran penting, yakni bertugas sebagai pasukan pembersihan alam dengan cara memakan bangkai-bangkai hewan yang telah mati. Burung nasar dapat dengan aman mencerna bakteri jahat seperti antraks. Tanpa mereka, mungkin akan ada lebih banyak lagi penyakit di dunia. Penurunan populasi burung bangkai ini sudah terlacak sejak awal 1990-an. Pengamat di India mulai memperhatikan burung yang biasanya berkumpul dalam kawanan besar di sekitar bangkai hewan. Jumlahnya mengalami penurunan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para konservasionis menemukan temuan tersebut sebagai hal yang sulit dipercaya. Sebab, burung nasar merupakan burung yang paling mudah beradaptasi dari semua burung di dunia. Burung bangkai ini juga telah belajar hidup berdampingan dengan manusia di perkotaan maupun pedesaan. Saat burung bangkai tak terlihat lagi, orang-orang baru menyadari peran penting mereka dalam membersihkan bangkai-bangkai. Konsekuensinya adalah bencana. Bangkai yang membusuk kemudian mencemari persediaan air yang menyebabkan peningkatan besar risiko penyakit bagi manusia. Menyusutnya jumlah populasi burung ini ternyata juga akibat tak sengaja ikut memakan diklofenak, obat antiinflamasi yang rutin diberikan pada ternak, namun beracun bagi burung. Kisah serupa sekarang juga terjadi di Afrika yang merupakan rumah bagi 11 dari 16 spesies burung nasar dunia. Mereka ditemukan di kota-kota serta sabana dan melakukan pembersihan bangkai. Akan tetapi, sekarang ada tanda-tanda bahwa populasi burung bangkai Afrika juga anjlok pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bulan Maret lalu, lebih dari 2.000 burung nasar bertudung ditemukan mati di Guinea-Bissau. Kematian disebabkan oleh keracunan dan laporan menunjukkan mungkin terkait dengan perdagangan bagian-bagian burung yang dipercayai sebagai tolak bala dan pembawa keberuntungan. Hal ini menjadikan spesies ini sebagai salah satu kelompok burung yang paling terancam di planet ini. Pertumbuhan infrastruktur juga menjadi faktor lain yang memengaruhi kematian burung bangkai. Kini berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan populasi burung nasar, seperti dengan membuat zona aman untuk mencegah burung dari keracunan dan perburuan. Burung nasar dapat ditemui di semua benua kecuali Antartika dan Oseania. Sebujur bangkai hewan, apalagi yang telah membusuk, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi. Hal ini lantaran dalam bangkai tersebut terdapat sejumlah bakteri pengurai yang mematikan. Hewan pemakan bangkai bisa mengakali hal tersebut, sehingga risiko keracunan akibat memakan bangkai hewan lain dapat dihindari. Lalu bagaimana hewan pemakan bangkai tidak pernah keracunan saat memakan bangkai? Ada banyak hewan pemakan bangkai di belahan bumi ini, seperti burung nasar atau herring, singa dan hiena, reptil seperti buaya dan biawak, serta sejumlah karnivora lainnya. Beberapa hewan telah beradaptasi dengan bakteri pengurai dan menjadikan pencernaan mereka memiliki semacam antibakteri untuk bertahan. Ada juga yang sengaja menyuapkan bangkai berbakteri kepada anak-anak mereka agar kebal di kemudian hari. Burung nasar terkenal reputasinya sebagai satwa pemakan bangkai hewan lain. Tak jarang bangkai hewan yang telah membusuk pun mereka lahap. Bakteri berbahaya yang mungkin jadi mimpi buruk bagi makhluk hidup lain, yang dapat menyebabkan keracunan makanan yang parah, takluk di lambung burung nasar. Fakta menarik lainnya, saat burung nasar menemukan bangkai, mereka akan mengupas bangkai yang membusuk hingga ke tulang. Jika kulit hewan yang mati terlalu keras untuk ditusuk dengan paruhnya, mereka akan merobek pada bagian lunak seperti anus. Akibatnya,
Burung nasar tak hanya makan daging yang telah membusuk, tetapi juga mengandung kontaminan kotoran yang akan membunuh sebagian besar hewan lain. Burung nasar kebal terhadap mikroba mematikan yang terkandung dalam bangkai yang mereka makan, termasuk bakteri Clostridia, Fuso, dan antraks. Sekelompok peneliti internasional melakukan penelitian terhadap 50 burung nasar di Amerika Serikat. Mereka membuat profil DNA bakteri yang hidup di wajah dan usus burung nasar tersebut. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk merekonstruksi perbedaan dan persamaan antara bakteri yang ditemukan pada burung nasar di seluruh belahan bumi barat. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bisa terjadi pada bakteri saat dicerna dan saat bergerak melalui sistem pencernaan burung nasar. Rata-rata kulit wajah burung nasar mengandung DNA sekitar 528 jenis mikroorganisme yang berbeda, sedangkan ususnya hanya mengandung sekitar 76 jenis. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mikroba, entah bagaimana terbunuh saat masuk ke dalam pencernaan burung nasar, kendati sebagian besar bakteri masih bertahan, tampaknya tidak membahayakan burung nasar. Demikian akhir video ini, semoga menambah pengetahuan sahabat fauna. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan salam dunia hewan.